Bagian 3, Part 3. Seberapa bergunanya dirimu? Sebuah riset menunjukkan bahwa banyak orang yang menang lotre atau memperoleh banyak uang dari kasino menderita depresi. Memiliki banyak uang memang hal yang menyenangkan, tetapi kesenangan itu tidak lantas berubah menjadi harga diri yang berkelanjutan. Bahkan banyak orang yang menjadi rendah diri ketika mendapat uang banyak secara tak terduga. Mengapa demikian? Salah satu standar penilaian harga diri adalah seberapa besar manfaat diri secara sosial. Harga diri diperoleh dari keyakinan bahwa diri ini dibutuhkan oleh masyarakat, mulai dari masyarakat kecil berupa keluarga, negara, hingga dunia. Rasa haus akan pujian orang tua di usia dewasa atau rasa bangga setelah mencoblos berasal dari hal ini. Dunia tetap berputar tanpamu. Kehidupan kampus saya dipenuhi oleh kegiatan kelompok. Duduk di kelas sejak pagi untuk mendengarkan kuliah, sementara tugas dan latihan kelompok sudah menanti. Tidak ada waktu untuk sendirian, karena selalu dikelilingi oleh teman sekelas, senior, junior, dan dosen. Oleh karena itu, saya sering melancong sendirian di kala libur semester. Tanpa rencana khusus, saya suka naik bus terakhir dari terminal menuju tempat yang jauh. Begitu terbangun di pagi hari, saya sudah berada di daerah seperti Ulsan, Pohang, atau Jinju. Setelah mengelilingi satu kota, saya melanjutkan perjalanan ke kota lain secara spontan. Tidak untuk mencari restoran enak atau tempat spesial, hanya ingin sendirian. Kecuali bertemu sebentar dengan teman yang tinggal di daerah tersebut atau mampir ke rumah saudara untuk mendapatkan uang saku. Sebagian besar waktu saya habiskan sendirian. Mengitari tempat yang asing memberi kebebasan tersendiri. Semua orang yang ditemui merupakan orang-orang yang baru pertama kali dilihat dalam hidup. Tidak ada perasaan suka ataupun benci. Hati yang lelah menjadi segar kembali. Biasanya, beberapa hari setelah menghabiskan waktu sendirian, hati yang lelah menjadi segar kembali. Biasanya beberapa hari setelah menghabiskan waktu sendirian seperti itu. Saya akan terkenang dengan orang-orang yang tersayang. Terbayang satu persatu orang yang dirindukan, orang yang ingin diajak mengobrol, dan wajah-wajah yang ingin ditemui. Jika lebih lama lagi, akan terlintas juga orang-orang yang bermasalah dengan saya. Mereka yang iri, yang mencela, dan yang memanfaatkan saya. Saya tidak merindukan mereka, tetapi semakin pekat rasa kesepian yang mendera, maka antipati terhadap mereka pun sedikit demi sedikit berkurang. Sebuah pengalaman yang menakjubkan. Ketika rasa kesepian sudah hampir setara dengan perasaan ingin menjauh dari orang-orang, saya kembali ke Seoul. Kadangkala saya bahkan langsung ingin kembali saat baru saja tiba di tempat tujuan. Bukan lantaran kesepian ataupun rindu kepada orang-orang, maka saya menyudahi perjalanan Seoul saya. Cemas. Ada perasaan was-was bahwa dunia tidak akan mencari saya. Dunia tidak lantas menjadi porak-poranda hanya karena seorang saya tidak ada. Semakin lama perjalanan, semakin besar pula kegelisahan saya di samping perasaan bebas. Bahkan terkadang saya menjadi sedih karena merasa bahwa dunia tidak tertarik kepada saya dan tetap berputar dengan damai. Setelah tamat kuliah, menjalani internship dan menjadi dokter spesialis, perlahan-lahan hati saya menjadi tenang menjalani hidup sebagai akademisi dan tenaga medis. Menurut saya, alasannya tidak lain tidak bukan karena ada perasaan lega dengan bertambahnya orang-orang yang mencari saya. Di masa sekarang, ketika pasien datang tanpa henti disertai agenda presentasi dan mengajar yang selalu mengantri, mungkin akan langsung ada laporan orang hilang bila saya tiba-tiba melancong sendirian seperti dulu. Sungguh suatu hal yang menyenangkan. Sukses adalah soal meraih nilai sosial. Kadar kesuksesan seseorang dapat diukur dari seberapa besar masyarakat membutuhkannya. Tentu dari sudut pandang tertentu. Menang lotre juga dapat disebut kesuksesan. Tapi, kesuksesan itu terbatas pada uang saja.
sama sekali tidak berhubungan dengan nilai atau karakter orang tersebut. Pentingnya posisi direktur dalam sebuah perusahaan juga karena alasan yang serupa. Jika ada pegawai yang sakit, maka pegawai yang lain dapat menggantikannya. Namun jika seseorang yang penting atau memegang jabatan tinggi tidak ada di tempat, sedikit sekali yang bisa menggantikannya. Orang yang sama sekali tidak bisa digantikan atau masalah besar akan muncul bila orang tersebut tidak ada adalah orang-orang yang bisa kita sebut sukses. Pertanyaan, apakah aku diperlukan? Akan muncul ketika harga diri terusik. Ketika terus-menerus ditolak kerja oleh perusahaan, harga diri akan serta-merta terguncang karena merasa bahwa tidak ada tempat yang membutuhkan kita. Orang yang sering dikritik di tempat kerja atau mendengar ucapan anak nakal atau anak tidak berguna dari orang tuanya tidak akan bisa memancarkan harga dirinya. Peran dan hubungan sosial kita terkait juga dengan perasaan. Setiap orang ingin diperhatikan dan dibutuhkan oleh orang lain. Hal itu adalah prasyarat dalam menjalani kehidupan sosial. Perasaan dibutuhkan masyarakat merupakan naluri sosial. Hal itu memberikan rasa tenang bahwa masyarakat akan tetap menerima kita walaupun kita mendapatkan masalah. Sebaliknya, rasa cemas akan semakin besar jika terus-menerus ditolak atau tak diacuhkan dalam masyarakat. Pandangan rendah dari orang lain biasanya akan terproyeksi ke dalam diri sehingga kita ikut menilai rendah diri sendiri. Lain halnya, jika kita bisa bersikap tidak peduli terhadap penilaian buruk orang lain dan berkata bahwa itu merupakan penilaian mereka saja. Kita ambil contoh, dalam unit sosial terkecil, yaitu keluarga. Harga diri kita akan tercabik-cabik saat merasa tidak diperlukan oleh keluarga. Prasangka seperti, orang tuaku mempertahankan pernikahan yang tak diinginkan hanya karena aku, atau aku anak yang tidak diharapkan, membuat harga diri sangat sulit untuk dijaga. Tidak ada manusia di dunia ini yang akan senang terhadap orang yang tidak diperlukan dan merusak kehidupan orang lain. Psikologis orang yang menyeleweng. Demikian pula dengan kehidupan pernikahan, harga diri akan goyah bila timbul pikiran bahwa diri tidak dibutuhkan oleh pasangan atau keluarga. Seseorang yang sudah lama bekerja pada taraf tertentu memiliki kiat bertahan di perusahaan atau seni menyelesaikan konflik dalam hubungan interpersonal. Namun menurut pengalaman saya, banyak dari mereka yang eksistensinya lemah di depan pasangan atau keluarganya. Satu hal yang saya ketahui dari hasil observasi panjang adalah seorang pekerja yang baik tidak dianggap sama sekali oleh pasangannya. Lalu, apa yang akan terjadi jika ada lawan jenis di kantor yang menghargai dan mendukungnya? Untuk situasi yang sedemikian rumit, Anda bisa membawa hasil seperti itu. Benar-benar luar biasa. Saya selalu kagum pada Anda. Tolong bimbing saya. Siapapun akan senang dan tentram jika ada yang mengakuinya seperti ini. Pengakuan nilai diri secara sosial ini akan diikuti oleh resonansi harga diri. Mereka yang mempunyai pasangan di kantor rata-rata memiliki suara yang sama. Pasangannya tersebut memahami dirinya yang tidak diakui oleh suami atau istri yang di rumah. Mereka menyelamatkan jiwanya dikala orang rumah mengatainya gila kerja. Kebanyakan orang yang jatuh ke dalam jalan yang salah sebenarnya mengalami penurunan harga diri, bukan karena mereka tidak berdaya terhadap godaan yang besar ataupun nafsu yang tinggi. Naluri untuk diakuilah yang membimbing mereka untuk keluar dari jalur. Mereka mencari pengakuan atas nilai diri yang tidak diperolehnya dari keluarganya. Hal ini bukan berarti saya setuju dengan pelarian atau perselingkuhan. Apapun alasannya, selingkuh tidak bisa dirasionalisasi. Walaupun disebut-sebut sebagai pergulatan jiwa untuk menemukan kembali nilai diri, itu justru sama saja dengan pergi ke kasino dengan dalih mencari uang. Uang yang sekian banyak di tempat judi bukanlah milik kita. Oleh karena itu, upaya memulihkan harga diri lewat jalan yang salah merupakan perbuatan yang menyedihkan. Identitasmu tidak hanya satu. Orang yang mengetahui dengan baik nilai sosial dirinya tidak mencari identitasnya hanya dari satu hal.
Meskipun kita semua merupakan anak dari seseorang, kita tidak hidup hanya untuk orang tua. Sebagai karyawan, kita tidak terlahir hanya untuk perusahaan. Kita adalah anak, pasangan, orang tua, karyawan, anggota masyarakat, anggota asosiasi, teman, penghuni apartemen, sekaligus juga anak bangsa. Di antara beragam peran ini, harga diri kita bisa jadi rendah di satu sisi dan bisa jadi tinggi di sisi yang lain. Boleh jadi kita seorang ayah yang kaku bagi anak, tetapi seorang suami yang sempurna bagi istri. Bisa saja kita seorang pegawai biasa di perusahaan, tetapi seorang pemimpin yang baik di perkumpulan. Artinya, kita tidak bisa memuaskan semua orang di setiap peran. Oleh sebab itu, kita tidak sepatutnya menganggap diri tidak berguna hanya karena satu identitas kita lemah. Kita tidak berhak mengutuk diri hanya karena tidak diakui di kantor. Kita tidak boleh merendahkan diri kita sebagai karyawan hanya karena tidak dianggap sebagai menantu yang baik. Kita mungkin lalai di satu dua hal, tetapi kita masih bisa eksis sebagai kekasih, teman, orang tua, sukarelawan, penganut agama, atau rakyat. Kita tidak perlu memperbesarnya sebagai masalah hidup hanya karena tidak mampu mempertahankan harga diri di satu tempat. Kegiatan hari ini untuk meningkatkan harga diri, merenungkan berbagai identitas dan peran diri. Sebagian besar dari kita langsung menjadi anggota keluarga begitu dilahirkan. Skalanya kemudian meluas seiring dengan pertumbuhan. Kita menjadi anggota di sekolah dan di perusahaan. Sekarang coba amati lingkup tempat Anda berada dan pikirkan apa yang harus dilakukan untuk menjadi orang yang berguna di dalamnya. Contoh, keluarga, strip. Contoh, keluarga, tambah komunikasi. Bertanya kabar. Bacanya gini. Contoh, keluarga, strip, komunikasi, bertanya kabar. Penghuni apartemen, strip, berkoordinasi dengan pengurus apartemen. Pegawai kantoran, strip, tidak terlambat, meningkatkan pencapaian. Umat beragama, strip, beribadah, aktif dalam kelompok. Rakyat, strip, berpartisipasi dalam pemilu dan kongres, mendukung politikus. Reuni sekolah, strip, membuat acara, hadir dan berbaur. Pemuda, strip, mengikuti pelatihan keterampilan.